awal bermula dari komentar. Kan aku biasa mah teman-teman aku kan juga sayang, bebek, aku dan lain-lain. Nggak cowok, nggak cewek emang itu sayang gitu. Mungkin aku sama Atta juga mungkin aku manggilnya juga gitu. Jadi tanggapan netizen ya mungkin berbeda gitu. Kalau tanggapan dari Clara sendiri sih memang ya gimana ya, bebek sayang ini udah biasa banget kan, kayak gitu bentuk panggilan sayang gitu. Tapi waktu mau buat klarifikasi tersebut udah ada Udah nggak komunikasi, bahkan aku DM nggak jelas mau dibaca. Clara, Dia tahu netizen bahwa aku nggak settingan. Ini kan benar-benar doa. tapi justru netizen malah gimana? Caper gimana? Caper dan gimananya? Kalau caper ya ngapain harus caper ke netizen? Caper ke keluarga aja udah cukup. Tapi justru malah itu yang menuai hujatan jadinya ke kamu karena hal-hal kayak gitu. Tapi kamu sadarin nggak itu justru dengan hal-hal yang kayak gitu malah mereka Makin menjadi-jadi sih kalau aku ngelakuin itu. Malah ditantang juga kan. Ayo kapan live bunuh dirinya, tunggu gitu. Tapi jawabannya dari Clara gimana setelah ditantang begitu? Jawabannya gimana? Ya aku jujur, kalau aku pengen lakuin itu lagi. Kalau aku nanya orang-orang yang dan sebagai publik kan memang sudah banyak ya kayak gitu ya, maksudnya sebagai ini persiapannya waktu sebelum terjun ke dunia ini. gimana ya? Gimana tadi? Aduh aku nggak nyambung. Iya. Sebenarnya aku tuh orang yang sangat cuek sih. Gimana kita tahu lah kalau ada haters, nah aku gini. Haters ini bikin kita naik loh, gini-gini ya. Jujur aja sebenarnya aku orangnya kuat banget. Cuman ketika aku ditantang, itu aku udah pengen lakuin lagi gitu loh. Mana bunuh diri live-nya kapan, jam berapa ditunggu, premier nih gini-gini. Itu kan nggak masuk akal banget gitu loh. Bahkan sampai aku dibilang settingan, ini darah loh, udah jelas-jelas jarum gede tuh masuk di tangan aku. Ketika di rumah sakit kan juga udah kan, jadi waktu itu pada mikir cari perhatian lah ke atas pada diperhatiin, ini ngapain gitu loh. Sampai sekarang banyak banget sih yang nge-DM nungguin bunuh diri live itu. Dan kebetulan kan saat ini Clara Gopa kan pakai akun yang kedua. Jadi akun yang kemarin sudah selesai, sudah nggak bisa lagi. Tapi kita lagi landing ke Instagram untuk bisa kembali lagi. Tapi saat ini Clara Gopa pakai akun yang kedua. Itu yang Clara Gopa di Sumatera 94. Yang kemarin 69 terakhirnya. Jadi untuk mengembalikan beberapa kontrak, ada beberapa endorsement yang belum selesai. Jadi terpukul dari situlah Clara Gopa lebih shock karena harus kembalikan biaya banyak. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? 84 juta bayang. Tadinya dia berseni, Terima duit. mau jadi orang terkenal supaya dia dapat uang, malah dia badannya sudah tersakitin, hatinya tambah tersakitin, bahkan nama baiknya malah dihujat di mana-mana. Lantas juga beliau menyatakan ada kerugian materi ya, berapa tadi? Nah, 88 juta. Nah ini kan nggak main-main, artinya nggak lagi dipikirkan ke arah settingan. Harusnya netizen bijak lah, nggak semua diarahkan ke negatif, nggak semua diarahkan ke arah dibilang settingan. Jadi maksud di sini adanya press conference itu, netizen itu mohonlah bijak juga melihat profil seseorang. Tidak ada yang namanya netizen itu menjadi hakim. Hakim yang benar itu ada dua. Hakim di dunia ini yaitu namanya pengadilan. Tapi kalau hakim yang sesungguhnya yang mempunyai kita semua yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita netizen ini nggak perlulah jadi hakim untuk orang lain. Cek aja diri sendiri. Apa diri kita ini sudah benar? Apa diri kita ini sudah sempurna? Nah, apa diri kita ini sudah mengasih makan seorang Clara Gopa? Nah, ini juga kita harus bijak. Oleh sebab itu yang tadi rekan kita dari manajemen bilang, sudah menyerahkan kepada kantor hukum kita nanti pilih mana itu yang tadi, apakah akun itu benar atau akun itu palsu. Nah, kalau memang akun itu palsu, kita juga akan bertanya kepada pihak pengelola dalam hal ini yang mempunyai baik IG-nya atau apanya, kenapa nggak ada prototipe pembatasan, apakah semua boleh menggunakan nama sebebas-bebasnya, foto sebebas-bebasnya, lolos begitu aja sehingga dia bisa masuk ke akunnya si Clara Gopa. Atau kalau memang dia itu akunnya asli atau real, kita akan temukan nanti apakah itu hati dia sendiri yang tadi
rekan media bilang suka tidak suka karena perilaku Clara Gopa, atau memang ada suruhan dari orang lain. Nah inilah nanti kita akan lihat ke depannya setelah kita diskusi dengan pihak kepolisian. Masih ada sampai hari ini. Agustus tanggal berapa itu ya? Tanggal 2 ya? Tanggal 2 kan. Tanggal 2. Sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini belum ada. Itu bukan di hack ya, itu tapi di report. Report. Report itu kan berarti secara sengaja. Kayak gitu. Bang, berapa akun bang mau dilaporin bang? Itu tadi Jumlah, kira-kira enggak secara spesifik dari apa saja? kalau ini mah puluhan ini. Karena tadi kita bilang Mbak Clara itu kan awalannya untuk berkiprah di dunia seni, dan kita tahu saat ini dunia media sosial ini kan luar biasa pengaruhnya. Dia pikir dengan dia posting sesuatu yang memang diharapkan untuk hal yang positif, nah ternyata tanggapannya dahsyat luar biasa, bukan yang positif malah yang negatif, sehingga diri dia sendiri sampai psikis turun. Bahkan itu tadi tindakan hampir melakukan bunuh diri, dan yang lebih parah lagi belum hal-hal yang lain ya, contoh apa produksi kontra orang tua dan seterusnya, itu yang sangat-sangat mempengaruhi baik segi materi dan imaterinya. Nah, kejadian ini akan stop atau akan jalan ini apa kreativitasnya? Untuk kreativitas mungkin memang sih kejadian yang saya bilang memang banyak hikmah yang aku dapat. Jadi aku mungkin lebih fokus untuk berkarya. Mungkin yang dulu Clara Gopa yang terlalu vulgar over, mungkin aku lebih baik lagi dari apapun. Ya tetap berkreativitas, cuman untuk Tapi jangan dihilangkan, tetap Clara Gopanya yang sensasi, yang sensual. Mungkin kalau nanti Clara Gopa yang apa terlalu manis, terlalu baik, mungkin juga nggak ada lagi Clara Gopa. Itu saya rasa. Cuman mungkin ini pihak netizen juga tolonglah. Clara Gopa ini kan hanya sebagai sosok seorang wanita ingin berkarir, dan dia juga tidak pernah merugikan orang lain. Dan dia juga tidak pernah mengganggu netizen-netizen ini. Buktinya apa? Apapun komentar di IG-nya ataupun di akun ini, Mbak Clara sendiri nggak aktif untuk mengajak dialog dan komunikasi. Jadi biarkanlah Mbak Clara akan berkreasi, berkreatif seperti apa kemampuan dia pribadi. Itu aja sih yang kita harapkan. Tetap maju lah. Jangan ada yang berubah. Kenapa Pak? Simpati sama sesama profesi itu tidak masalah. Jadi sebelum terkejadian adanya di Clara Gopa ini yang saya pantau dari luar kacamata saya, Clara ini biasa bersahabat dengan teman-teman artis. Dia tidak memilih mau senior, mau yang baru, mau yang lama atau yang biasa, dia akan rangkul. Salah satunya yang bersangkutan sama Clara itu sebelumnya udah kenal lama. Nah, cuman pemikiran Clara Gopa atau pemikiran netizen dan teman-teman mungkin agak sedikit berbeda. Kalau Clara Gopa yang saya lihat dengan komentar teman-teman di Instagram atau di sosmednya masing-masing, itu hal biasa kalau umpamanya dikomen oleh sesama profesi. Itu hal biasa. Karena apa? Karena di sini yang saya lihat dari kacamata saya, Clara Gopa ini tidak mengganggu, bukan pelakor, bukan. Tapi notabene Clara Gopa ini orangnya supel, royal, siapapun dia sapa. Tapi kecuali teman artis ya, kalau mungkin teman-teman yang lain, mungkin saya lihat, saya pantau terus di sosmed, nggak ada. Tapi kalau mungkin ke Mbak Dewi Persik, mungkin ke Mbak Imo, mungkin ke teman-teman lain, selalu komen. Lalu kata yang di Instagram, salah satunya di akunnya yang bersangkutan. Nah, dengan adanya komen di akun yang bersangkutan itu, sebenarnya Clara tidak salah komen. Dalam arti, siapapun masyarakat Indonesia boleh simpati, boleh mengidolakan, boleh menyayangi. Tapi Clara Gopa di sini dia tidak memiliki yang bersangkutan, tapi simpati sama yang bersangkutan karena sudah kenal lama, sudah komunikasi yang lama. Jadi yang saya pantau seperti itu. Nah, tanggapan dari pihak netizen itu saya juga nggak tahu. Dibilang pelakor, nggak bilang halu kayak ini. Maksudnya ini apa? Sebenarnya bukan itu. Kalau intinya ya,
makanya yang bersangkutan bersama kita juga tertawa aja biar Indonesian yang bergerak. Ternyata ke belakang-belakang kok mulai bahasanya Saya lihat ya, kita mungkin nggak usahlah terlalu munafik. Mbak Clara ini kan berangkat dari seniman yang memang dia porsinya adalah dangdut ya. Nah sementara kalau kita tahu posisi dangdut itu kan pakaiannya mungkin bling-bling atau warna-warninya lebih cerah atau tampilannya lebih sedikit ekstra lah ya. Tapi kan bukan ke arah sana. Kita hanya berangkat seniman, dia mau coba jual suara dengan cara penampilan dia memang gaya-gayanya Mbak Clara, otomatis yang diharapkan kan diterima dengan baik oleh netizen atau masyarakat. Tapi fakta dan kenyataannya kita lihat sendiri, bukannya malah yang bagus, yang memberi spirit, yang memberi semangat, malah banyak sekali di dalam ini kata-kata yang nggak pantas kita pertontonkan atau diperlihatkan. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Atau Pak Kara juga membalas para netizen yang memang membuat mereka juga sakit hati, marah, gusar gitu. Membalasnya dengan baik atau membalasnya dengan santun juga? Atau memang membalasnya juga selama membalas dengan kasar ini timbul terus Sampai sejauh ini sih kalau lihat dari percakapan di IG ini, Mbak Clara sendiri nggak opening. Dia nggak menjawab sama sekali. Kalau kita lihat ini kan ada bukti-bukti semua. Mbak Clara tidak merespon untuk berusaha ajak dia komunikasi, enggak. Cuman dengan bukti-bukti ini aja, dengan pasifnya Mbak Clara, tapi orang ini atau netizen ini bukannya malah cooling down, malah dia tambah reaktif, tambah dia lebih aktifnya luar biasa. Bahkan yang tadi bahasa-bahasa yang nggak benar yaitu pelacur, pelakor dan ini dari netizen pria atau wanita? Kebanyakan ini dari wanita. Oh wanita ya. Kalau pria sih mungkin ada isengnya dia. Mungkin. Niat itu lah. Tapi kalau ini kebanyakan gitu. Untuk tindakan hukumnya gimana? Nah itu makanya mungkin kita akan membawa ini ke permasalahan undang-undang ITE, yaitu mungkin yang diatur nanti mungkin pasal 27-nya terkait nanti ayat berapanya segala macamnya kita akan diskusikan dengan pihak kepolisian tentunya. Nah seperti tadi rekan manajer kita, mungkin kita setting minggu depan lah untuk ke arah polisi, karena saya juga mohon maaf rekan-rekan, saya juga kesibukan ada di Jakarta dan kadang juga di Denpasar, Bali. Jadi ya kita akan koordinasi dengan baik, lalu kita kumpulkan ini bukti-bukti dengan kita bikin chapter yang memang harus logika, harus benar-benar real. Nanti kita tim akan membuat sebelum kita menyerahkan barang bukti kepada pihak kepolisian. Ada berapa ada sampai hari ini? Ya. Itulah makanya. Semuanya. Kalau ini kan kita semuanya aja yang penting kita nanti bikin kayak cluster. Hari ini siapa saja, nanti yang hari apa siapa saja, biarlah nanti polisi yang menentukan mana yang memang menurut pihak kepolisian itu sangat-sangat memang memenuhi unsur ITE. Kalau dari abang sendiri bang, akunnya menceritakan sedikit bagaimana kejadian-kejadian yang menimpa yang pemberitaan kemarin supaya teman-teman media lebih paham dan lebih siap. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Kejadiannya di tanggal 2 Agustus. Memang pada saat itu memang saya lagi jatuh. Sebenarnya saya ini menguatkan buat supaya tetap kuat dihujat seperti apapun. Cuma saya manusia biasa yang nggak merasa punya hati. Saya juga melukai diri sendiri, memang saya udah capek. Sebenarnya kejadian hujatan kayak gini udah lama banget saya ngerasain, cuman saat ini tuh saya udah nggak kuat sebenarnya. Kayaknya kenapa saya berangkat ke Jakarta lagi untuk terus berkarir, sebenarnya karena di sini ya.
Dia ini malaikat yang datang buat nolong saya, yang dikirimkan sama Allah untuk mau berkarir lagi ke Jakarta. Dan didampingi dengan Bapak Tongga dan mau menyemangati saya untuk bersama lawyer. Saya udah nggak kuat, saya udah nggak kuat di dunia ini, cuma karena ini saya berjuang dari kecil untuk jadi seorang public figure, penyanyi. Saya tetap mau berkarya. Mungkin itu sih. Baik, berhubung apa namanya